Sudah dikonfirmasi bahwa Barba akhirnya stay. Benar. Karena skema untuk pindah nggak bisa terlaksana. Bisa bayangin nggak? Ini kan sekarang baru bulan Januari. Kompetisi habis di bulan Mei. Masih berapa bulan? Lu kayak begitu terus gitu. Dan mungkin pelatih juga mau mainin juga ngeri juga lah Bam gitu. Iya. Takut hatinya udah nggak di sini kan repot juga gitu loh. Salah satu hal yang cukup positif karena yang berikutnya lagi mereka juga mendatangkan Fajar Fatur Rahman. Benar. Karena di sektor bek kanan tampaknya pelatih belum begitu bahagia dengan yang mereka punya. Dan gua sih ngelihat kalau Tavares juga kayaknya mensimplifikasi ya taktikalnya untuk mudah diserap oleh para pemain. Cukup menarik ya melihat bagaimana Persija lini tengahnya kan berarti sekarang ada Alano, ada Maxwell. Nah, striker kan baru. Iya. Berarti Witan bisa dimainin di posisi tengah ya. Tengah bisa. Prediksi dari Cenayang Ibam from Cicadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu lagi di komentar Rezu dan Ibam. Yes, ini adalah episode ke-32 Bam. 32 Bobo Nah, Vieri. Apa? Bobo Vieri. 32 itu emang Bobo Vieri. Christian Vieri, Bro. Oh ya ya. Inter Milan ya, dulu. ya. Kan pernah di Christian Vieri itu pernah main di Pernah main di AC Milan dan di klub terbaik Italia, apa? Juventus tuh. Iya makanya sama kayak Zlatan juga kan pernah main di 3 klub itu kan. Benar. Tapi di 32 ini kita akhirnya kembali lagi membahas ya Super League. Super League. Setelah libur kurang lebih sekitar 10 hari, Ya. banyak orang yang nanya-nanya, Bam, ini kapan lagi dibahas? Karena pengen dengerin Cenayang dari Cicadas berbicara. Gue bilang sabar. Ya orang sabar rezekinya lebar. Amin. Jadi makanya kemarin kita kan bahas beberapa hal dan akhirnya sekarang kita bahas lagi nih Bam di pekan ke-18 alias juga di putaran kedua di Super League. Tapi gue pengen bilang matur suwun dulu Buat siapa? ke Cak kita. Oh. Bonek-bonek Bonek dan Surabaya. Bonita yang meramaikan ini ya pembahasan sebelumnya ya. Iya, jadi ternyata banyak yang kaget kenapa kita membahas Persebaya dan juga Bali United. Sebenarnya kita sih membahas semuanya gitu loh dan memang waktu aja kadang yang membuat karena Ibam ini kan waktunya sibuk ya kan. Ibam ini stripping setiap hari tampil di TV. Sibukan ya kan? dulu. Dia bawain Super League, dia bawain Timnas juga, terus Sibukan dia dulu lah. bawain Europa League, bawain UEFA Champions League, semua Amin, segala amin, macam. amin, amin. Terus Tapi belum nih. Bawain Belum nih. FIFA Series. Wah. Amin. Tapi belum nih. Apa? Tapi belum nih. Masalahnya lu kalau siaran nggak bikin poster sih jadi. Goblok sana. Jadi makanya lu kan udah siaran di mana-mana, tapi sabar Amin, lah. amin, amin. Nah, akhirnya kita kemarin bahas dan ternyata semuanya senang ya. Kita pasti akan bahas semuanya Iya, kok, benar. tenang aja gitu. Tenang, pasti akan kita bahas semuanya dan soal pengetahuan nggak usah diragukan lah Ibam ini. Ya, Ibam ini upcoming talent. Lu kan gua di briefing dulu sebelumnya kan Apa? sama lu. Di briefing dulu kan sebelumnya sama lu. Gak lah, gue nggak pernah briefing. Gila. Gue nggak pernah briefing orang. Tapi kalau Briefing wasit. kalau wah, lu orang nonton lo segala macam lo, parah lo, enggak lah. Tapi yang pasti kita akan membahas semuanya. Makanya sekarang kita balik lagi di preview. Betul. Preview yang pertama, Bam. Ini kan besok hari Jumat. Ya. Itu ada pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Madura United. Benar. Dan Persija Jakarta ya melepas beberapa pemain ya. Ya kan? Lalu ada beberapa yang dipinjamkan, tapi mereka mendatangkan lagi pemain yang bagus ya. Yang sudah pasti keluar kan Gustavo França sama Thales ya. Itu ke Arema. Kalau Thales kan balik lagi. Betul. Lalu mereka mendatangkan pemain baru dan sepertinya Persija mendengar apa yang sering mungkin adalah dibicarakan juga sama semua orang bahwa lini pertahanan mereka tuh memang harus punya pemain yang cukup kokoh juga untuk bisa untuk bisa menambah kekuatan terutama punya speed dan akhirnya mereka mendatangkan tuh back barunya yang kemarin masih main di klub KUPS ya. Ya, di Finlandia ya. Nah, itu menurut lu gimana, Bang? Yang pertama emang komposisi dulu ya. Dari komposisi pas kemarin akhirnya Persija nemuin skema 3 back di belakang. Ada Thales, ada Rizky Ridho dan Jordi Amat. Ternyata itu lebih balance ya. Karena Rizky Ridho dan Jordi Amat yang punya karakteristik menyerang lebih besar.
ini ngebuat perlu satu sosok yang bisa main tebas di belakang gitu kan. Nah, ini pas ditarik lagi sebenarnya agak ngerusak ritme dari lini pertahanan Persija ya. Yes. Tapi emang secara CV, Paulo Ricardo, pemain berusia 31 tahun asal Brazil ini yang sebelumnya main di klub Finlandia, bahkan bikin klub tersebut juara Liga di musim sebelumnya, CV-nya bagus dan karakternya memang mirip sama Thales. Permasalahannya mungkin ada di adaptasi mungkin ya. Finlandia salah satu negara Nordik yang suhu rata-ratanya 5-10 derajat Celcius, Oke. sangat dingin, datang ke Indonesia yang panas banget. Pasti perlu proses adaptasi dulu. Style of play juga beda kan. Intinya kalau sang pemain gak bisa cepat adaptasi, ini akan ngebuat awal putaran kedua bagi Persija agak berat. Karena artinya Persija bakal kembali bertumpu pada dua center back seniornya, Rizky sama Jordi Amat itu. Gitu. Nah, tapi kan untungnya gini Bam ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Madura United. Iya. Untungnya Persija masih bertemu dengan Madura gitu loh. Benar. Yang notabene juga adalah saat ini masih berada di zona kuning gitu Iya, kan. benar. Coba bisa bayangin kalau mereka sudah langsung ketemu sama tim-tim elit. Karena menurut gua mungkin di pertandingan menghadapi Madura ini masih kemungkinan besar nih starter adalah Jordi sama Rizky Ridho terlebih dahulu gitu kan, gitu loh. Benar. Dan ini mungkin akan ditaruh di bangku cadangan, akan dimainkan untuk apa? Untuk melakukan adaptasi mungkin yang main di 15 sampai 30 menit terakhir gitu loh, seperti benar. itu. Nah, ini yang menurut gua salah satu hal yang cukup positif karena yang berikutnya lagi mereka juga mendatangkan Fajar Fatur Rahman. Benar. Karena di sektor bek kanan tampaknya pelatih belum begitu bahagia dengan yang mereka punya. Karena yang main di situ kan ada si Bruno Tubarau, lalu juga ada Rio Fahmi. Dan Bruno Tubarau sudah dipastikan nggak bisa tampil kan karena kena kartu di Persib ya? Persib, dan belum lagi nanti kalau ada hukuman tambahan dari Komdis. Jadi banyak orang yang suka salah mengartikan. Karena gue juga dulu waktu ketika lagi di tim, gue juga kadang suka salah mengartikan hukuman dari Komdis. Jadi hukuman dari Komdis itu, jadi kan misalnya gini kan, jadi udah pasti nih, lu kena kartu merah, straight red card itu kan, kemarin straight ya? Tubarau, Oh enggak, 2 ya? kartu kuning 2 kali. Nah berarti kan tuh 1 kali nggak main Ya. gitu kan, 1 kali lu harus absen. Nah tiba-tiba tuh ada tuh surat cinta datang nih dari Komdis. Biasanya kan setelah mereka rapat, mereka ngeluarin Komdis. Nah di Komdis ditulis, saudara, tulisannya gitu biasa kalau di Komdis. Saudara Bruno Tubarau ya mendapatkan kartu merah dengan akumulasi kartu di pertandingan sekian, akhirnya dikenakan hukuman berupa gitu kan, denda sebesar 50 juta rupiah gitu. Terus ditambah ada lagi. Ada tambahannya, ditambah larangan bermain 2 kali. Nah, otomatis lu pasti mengartikannya berarti kan 2 kali nggak boleh main dong. Iya, Benar nggak? benar. Itu salah. Salah ya. Jadi yang benar, hukuman lo yang sudah pasti 1 kali itu adalah yang hukuman yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Jadi hukuman Komdis itu adalah menambah hukuman yang 1 itu. Iya. Jadi makanya ditulis ditambah larangan bermain 2 kali. Jadi akhirnya dia nggak main 3 kali. Oh bisa 3 kali. Bisa begitu. Jadi makanya itu kalimat-kalimat itu harus lo cermatin baik-baik karena gue pernah kejadian berapa kali larangan bermain 2 kali. Itu terus 2 kali kan. Ya udah, berarti kan gue udah hitung nih. 1 pertandingan dia nggak main, pertandingan kedua nggak main, pertandingan ketiga dia boleh main dong. Benar. Ternyata pas kita daftarin di di technical meeting sama match comment dia nggak bisa nih, pemain yang nggak boleh 5. Kita protes dong, kok nggak boleh segala macam. Ternyata pasti kita baca-baca segala macam itu ternyata 3 kali pertandingan. Nah hal kayak gitu ini Bruno kita nggak tahu nih, makanya segala macam seperti itu. Akhirnya mereka datengin Fajar. Dan menurut gue nih solusi cepat sih untuk bisa melapis karena Rio Fahmi juga masih up and down ya mainnya ya, belum stabil banget. Nah hadirnya Fajar bisa menjadi jawaban nih karena punya bek kanan yang bisa tidak perlu pakai slot asing tapi kualitasnya terjamin, kualitas timnas ya kan, Fajar Fatur Rahman. Dan menurut gua ini akan menjadi kunci juga buat Persija Jakarta, Bang. Yang jelas Bruno Tubarau sudah mendapatkan konfirmasi ada hukuman dari Komdis kan. Kita nggak tahu dendanya berapa berapa puluh juta gua nggak tahu, tapi yang jelas
Persija saat ini kekurangan gelandang tengah. Iya. Hanif kan Hanif kemarin cedera. ACL ya cedera. Cedera mungkin absen 6 bulan, tapi buat Hanif semoga lekas sembuh ya. Iya, Fabio juga kan masih kena hukuman kan. Dan terakhir Van Basten. Nah iya itu dia hukumannya itu yang kayak Fabio itu kan hukumannya itu hukuman tambahan juga tuh. Berarti kan kena K1. Nah, jadi hitungannya berarti Fabio tiga kali juga kan dia absen kan. Makanya. Dan Van Basten juga sama 75 juta. Berarti hanya tinggal Adit doang yang tersedia kan. Adit sama mungkin ditarik ke sana. Nggak ada, Vigo Dennis udah dipinjemin. Bener. Tinggal Adit doang yang tersedia di apa posisi itu. Paling gitu. memungkinkan mungkin ya Jordi Amat mungkin jadi dorong ke depan ya karena Bisa jadi. punya pengalaman sebagai gelandang Nah, bertahan. kalau Jordi Amat main, ya kan. Berarti ya bisa jadi Paulo Ricardo tadi ya. main lagi Benar. atau ya mereka kan coba pakai 3 gitu kan. Hansamu dimainin lagi bersama dengan Rizky Ridho dengan Paulo Ricardo ya Jordi Amat bisa main di tengah lagi. Benar. Karena memang pilihannya lagi lini tengah Persija lagi benar-benar lagi kosong banget nih. Iya, berbicara soal Ilham Rio Fahmi, gua rasa ini salah satu pemain yang emang terdampak dari peningkatan jumlah pemain asing. Karena di musim-musim sebelumnya, gua nggak bisa bilang ini pemain jelek, ini bagus kok, dan cukup stabil juga gitu. Tapi di musim ini karena pembandingnya ini asing, mungkin jadi yang ngebuat dia susah untuk compete gitu. Bedanya Fajar Fatur Rahman sudah itu secara level dia udah lebih berpengalaman dan udah sering ketemu pemain asing ketika bertanding, apalagi ketika bermain untuk timnas kelompok usia. Makanya Fajar mungkin lebih luas aja ketika di Borneo, dan benar-benar ketika dia didatangkan oleh Persija ya Persija punya tambahan pemain yang gua rasa multifungsi karena kan Fajar juga bisa main lebih ke depan kan. Ketika misal Alan atau Maxwell cedera, dia bisa ngisi flank kanan untuk menyerang gitu. Jadi ini bagi Persija bagus banget sih adisi adanya Fajar Fatur Rahman. Iya, karena Fajar kan aslinya kan winger emang. Asli posisi awalnya dia itu kan winger. Dia tuh dirubah itu jadi bek kanan itu kan di era timnas timnas Fahri Husaini atau apa gitu loh posisi. Kalau di Persib Academy dia fullback sih. Fullback, tapi pas dia main dulu pertama kali Senior ya. Pertama kali dia main untuk di kelompok-kelompok umur di timnas kelompok umur itu awalnya winger. Iya, termasuk di SEA Games kan. Iya, habis itu akhirnya dirubah jadi posisi bek kanan di Borneo gitu segala macam. Nah, dan apa yang didapatin kalau menurut gue ini kan cukup menarik ya melihat bagaimana Persija lini tengahnya kan berarti sekarang ada Alano, ada Maxwell. Nah, striker kan baru. Iya. Berarti Witan bisa dimainin di posisi tengah ya? Tengah bisa ke tengah, lebih ke Nah, tengah. berarti ada Adit, Witan, Jordi Amat mungkin ya. iya, ada Jordi atau mungkin tiba-tiba Arli yang dimainin jadi gelandang, kita nggak pernah tahu juga loh segala macam. Kalau jujur ya, kalau Arli kayaknya agak sulit ya untuk main di gelandang tengah yang benar-benar sentral gitu. Arli lebih menyerang soalnya. Tapi kalau mungkin ada Enggak, opsi, maksudnya Arli main di posisi 10, itu mungkin dia bisa. tiba-tiba itu bisa. Witan, ya kan, Witan dimainin di posisi 8. Iya kan? Ya kita nggak pernah tahu juga lah. namanya Benar. kayak gitu. Ya benar, cuman Aditya Warman, Witan, Jordi Amat, sama pemain muda Revan Nadil gitu kan. Itu belum pernah main kalau nggak salah ya. Sangat limit lah buat Marcelo Souza untuk bisa memilih pemain nanti di lapangan tengah. Gue sih nggak akan heran kalau tiba-tiba Rizky Ridho main di situ, tiba-tiba Jordi Amat main Paling di situ. kemungkinan nih Jordi lah. Amat iya. Paling main di situ. Iya. Ya karena Persija tetap butuh pemain senior di lapangan tengah. Kalau enggak ya kejadiannya lagi seperti di laga lawan Semen Padang gitu. Di tengah tuh meskipun lawan tim yang ada di papan bawah gitu, lini tengah tuh tetap kunci karena tim papan bawah pun pemain-pemain di lini tengahnya bagus gitu. Nah, sementara strikernya menurut lo, ini Striker. bagus. Striker baru yang Persija langsung diturunin nggak kira-kira Bang? Kayaknya bakal langsung turun. Karena dia udah adaptasi udah lebih lama ya dibandingin si backnya ya. Alea. Tapi nama panjang itu Aladin Azarai. Dia asal Maroko, Iya. usianya 33 Kalau di tahun. Jakarta panggilnya Udin berarti. Ya, Din gitu kan, Din gitu. Aladin. Ya, tapi nama panggilannya Alea kalau nggak salah. Iya. Azarai. Dia cetak 39 gol dari 2024 dan total ada 15 assist untuk tim yang namanya nih gue tulis di sini Northeast United. Oke. dari Liga India. Nah, itu dia. Jadi memang banyak pemain-pemain datang dari Liga India waktu itu udah diterangin sama Ibam karena Liga India itu lagi kolaps gitu. Makanya pemain-pemainnya yang mumpung ada di sini lebih dekat ya adaptasinya, makanya daripada dia balik akhirnya diambil-ambilin sama Indonesia, banyak sekali pemain. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu nih Bam. Ya. Sama semua ya pasukan Jones ataupun juga
komentari squad, namanya komentari squad adalah prediksi dari Cenayang Ibam from Cicadas. Persija menghadapi Madura United. Karena Persija nggak boleh kehilangan poin lagi, kalau nggak nanti persaingannya makin berat nih menghadapi Borneo dan juga Persib Bandung. Apalagi pekan selanjutnya bakal ngelawan Persita kan ya. Nah iya makanya. Dia main di GBK kan? Main di GBK. Kalau main di GBK kemungkinan menangnya tetap besar. Support Semua dari orang, semua tim berat lah ya kalau Jackmania tuh gila kalau udah di GBK. selalu full house. Dan selalu menang juga ya, selalu sejauh ini. Nggak pernah Kecuali kalah. lawan Malut dulu waktu di JIS ya. Jadi memang kayaknya Persija bakal tetap menang, tapi gak bakal nyaman gitu, bakal struggling. Mungkin kebobolan Persija. Ya Jadi berarti skornya menangnya berapa? 2-1 menang Persija. Ya, ingat nih. Ya, ini karena segmen yang ditunggu ya kan, segmen Cenayang Ibam from Cicadas ya kan, 2-1 dia bilang. Persija menghadapi Madura United. Nah, sekarang kita lanjut di pertandingan berikutnya lagi, Bam. Ini pertandingan menurut gue seru banget ya, karena ini akan mempertemukan dua tim yang peringkatnya itu hanya terpaut 1 peringkat. Iya benar. Dan poinnya hanya terpaut 2. PSM Yogyakarta menghadapi Persebaya Surabaya. Dan di putaran pertama, PSM mengalahkan Persebaya Surabaya main away loh. Makanya benar. itu gue masih gitu, gue yang siaran tuh. Dan itu PSM memang gila banget itu mainnya, dan Persebaya kan masih agak linglung pada saat itu. Tapi kan apa lu ketawa? Persebaya saat itu masih dilatih oleh pelatih terbaik dunia. Iya, pelatih yang tidak pernah jadi head coach ya kan, asisten terus tiba-tiba ditaruh menjadi head coach gitu kan. Akhirnya begitulah. Nah, untungnya kan cepat sadar dan akhirnya sekarang pakai pelatihnya sudah Tavares. Nah, ini akankah ya menjadi pertandingan yang boleh dibilang menjadi revenge-nya Persebaya Surabaya, atau memang Van Hassel tetap akan bisa menjaga? Karena kalau melihat dari tren yang dimainkan oleh PSIM, mereka cuma kalah dari Persija Jakarta dalam 5 laga terakhir. Tapi mereka menang atas 2 tim yang berada di zona kuning dan zona merah. Lalu mereka imbang menghadapi tim-tim yang berat. Tapi memang 5 laga terakhir mereka bermain di tim-tim yang di zona kuning dan zona merah semua sih, Bang. Kalau performa gua rasa salah satu yang paling stabil ya di Super League musim ini PSIM. Apalagi ya itu kita udah sering bahas kalau mereka punya keseimbangan sih. Mulai dari taktik pelatih, dari pemilihan pemain. Ada 2 pemain yang punya individual brilliance juga bagus, Pulga Vidal sama Ze Valente. Di depan juga ada Halyeta gitu. Pemain-pemain lokalnya juga kayak Riyadno Abioso dan lain-lain juga bagus gitu. Ya memang ini tim yang sudah punya karakter tersendiri. Gameplaynya juga udah bisa ditampilkan dengan baik. Kalau mereka bisa terpleset lawan Persija ya itu calculated loss aja bagi PSIM gitu. Nah, kondisinya sekarang melawan Persebaya yang kita tahu situasinya mereka sedang membaik. Mereka juga dalam kondisi yang kayaknya lapar untuk bisa coba mengejar ketertinggalan poin dari tim-tim yang ada di atasnya. Ada 3 pemain baru kan di Persebaya, 2 back sama 1 striker. Praiba ya, Bruno Praiba strikernya. Ini juga ex pemain sayap kirinya Jefferson ya maksudnya. Back kiri bener. Jadi memang ini menjadi tambahan amunisi yang bagus juga, karena Persebaya kan salah satu kekurangannya back kiri. Walaupun Tumbas bisa main di situ, tapi kan gua tidak ngelihat dia sebagai fullback itu bagus sih. Tanggung jadinya ya. Sayang banget. Misalkan Jefferson emang fullback kiri murni, ya ini bakal jadi kebutuhan yang memang bisa dituntaskan oleh datangnya Jefferson. Walaupun gue belum tahu juga sih track record-nya gimana. Yang jelas bakal intens ini laga. Bakal intens. Dan yang pasti kan 3 pemain asing yang masuk ke Persebaya ini kan semua pilihannya Tavares semua gitu loh. Berarti kan udah gerbongnya Tavares ditambah dengan gerbongnya masih ada di sana. Nah, gue juga akan melihatnya gini, Bam. Kan Persebaya kan tidak terkalahkan ya dalam 5 laga terakhir ya. Bahkan juga mereka secara beruntun sebenarnya kalau dihitung-hitung itu mereka itu terakhir kalah itu kan dari Persija Jakarta. Berarti kan yang kita bahas sama mereka banyak banget seringnya. Nah, bagi Persebaya Surabaya menurut gua ini kan pertandingan yang kita bahas kemarin di episode sebelumnya nih, Bam. Dua-duanya ini kan kuda hitam. Dan kalau misalnya ngelihat dari poin, ya kan, poin yang dimilikin, kalau siapapun yang menang, ini akan langsung bisa memberikan tekanan kepada Persita Tangerang, gitu loh. Jadi makanya mereka akan mencoba untuk bisa meraih kemenangan, karena di atas mereka itu ada Persita Tangerang 31 poin dan juga Malut United 34 poin. Nah,
Gua akan melihatnya gini, Bang. Persebaya Surabaya ini sudah mempersiapkan diri begitu baik. Gue sering lihat tuh mereka off season untuk break kemarin 10 hari itu dipakai banget tuh buat adaptasi gitu kan. Jadi makanya kayaknya mereka akan coba ya mengambil ini untuk bisa merangsek karena mereka sepertinya ya sudah mulai berpikir untuk bisa ya mengambil poin-poin cepat lah gitu loh. Paling tidak mereka nggak mau lagi nih kayak kejadian kemarin di putaran pertama ya kan, banyak banget kehilangan poin-poin terutama di awal-awal itu kan. Nah, ini makanya di putaran kedua mereka belajar, salah satunya start awalnya PSM ini. Mereka ini 10 pertandingan tidak terkalahkan. Iya. Jadi sebelum datang Bernardo Tavares pun Udah grafiknya udah mulai naik, tapi memang kalau nggak salah 6 pertandingan itu imbang ya. Tapi sebenarnya dengan tidak terkalahkan di 10 pertandingan juga secara moral itu bakal membuat mental para pemain Persebaya jauh lebih siap di laga kali ini. Dan gue sih ngelihat kalau Tavares juga kayaknya mensimplifikasi ya taktikalnya untuk mudah diserap oleh para pemainnya. Sehingga kita ngelihat di laga melawan Malut gimana enaknya permainan Persebaya. Ya ini seperti yang kita tahu ketika Tavares ngelatih tim gitu. Compact di tengah, di belakang solid tapi ketika nyerang cepat. Dan buat gue sih tumpuan serangan meskipun ada striker baru itu si Paraiba, tumpuan serangannya tetap ada di Gali Freitas sama di Bruno Moreira dan Rivera tentunya 3 pemain ini. Tinggal gimana nih nanti Bruno Paraiba apakah bisa jadi striker yang diharapkan atau enggak, karena track record Bernardo Tavares bersama PSM juga tidak banyak bisa mencari striker yang bagus gitu. Pada akhirnya striker yang didatangkan oleh Tavares ini ya disebut jelek enggak, tapi disebut bagus juga nggak bisa bantu on gitu. off lah, penampilannya on off gitu. Beda sama pemain yang datang dari posisi lain. Bener. Bagus tuh. Tapi kalau striker memang yang Tavares masih ya on off gitu semua segala macam. Dan kalau misalnya lu ngeliat dengan kondisi PSIM juga sebagai tuan rumah pasti juga nggak mau kalah dengan skuad mereka yang juga tidak terlalu banyak berubah gitu kan. Menghadapi Persebaya yang sekarang lagi mencoba untuk bisa kembali. Ya ini dia makanya. Menurut lo prediksi lu gimana? Ini bakal jadi salah satu laga yang kayaknya perlu disaksikan juga sama teman-teman yang nonton. Walaupun kayaknya kemungkinan besar sih bakal imbang sih ini. Kenapa lo bilang imbang? Nah ini menarik. Kenapa lo bilang imbang? Ya karena sebenarnya ini mirip-mirip. Secara rataan gol kalau nggak salah PSM itu cetak 30 gol ya. Ya. Persebaya 28. Jadi nggak jauh. Disebut produktif juga PSM so-so lah gitu. Yeah. Tapi nggak disebut buruk juga. Persebaya juga sama walaupun sempat banyak imbang awal-awal naik turun, tapi 28 gol itu mencerminkan kalau mereka juga memiliki kemampuan lini serang yang bagus. Terus kebobolannya 23 sama 24. Ini tipis juga gitu. Jadi kemungkinan imbangnya besar. Masalahnya gini, kan si PSM kan punya backnya bagus-bagus ya. Ramos sama si siapa tuh Yusaku ya. Yusaku yang Kalau Madera. penyerangnya nggak bagus ya Persebaya juga sulit juga ngebobolin. Karena PSM salah satu tim dengan pertahanan terbaik loh Bang. Mereka baru kemasukan 18 gol gitu kan. Ya mungkin lebih sedikit dibandingin sama Persib Bandung, Persija Jakarta, Persita Tangerang, ya sama calon lawan Persebaya Surabaya. Iya. Jadi Sama Persita ya. Iya, pertahanan PSM termasuk yang bagus juga Benar, gitu. benar. Makanya jadi kalau strikernya Persebaya ini juga nggak ngecun juga repot juga nanti nih gitu loh menghadapi pertahanan PSM yang solid. Apalagi di kanan punya Raka Cahyana, cadangannya masih ada Rio gitu kan. Revadi ada di sana. Apalagi Revadi tahu lah gimana dapur permainan dari Persebaya gitu kan. Dulu Persebaya dia. Jadi gua rasa sih kemungkinan imbangnya besar. Imbang. Imbang. Tapi imbangnya ada gol nggak? Ada gol. Kayaknya satu sama lah ini. Nggak dua-dua. Kalau dua-dua tuh tidak mencerminkan kalau kedua tim punya pertahanan bagus. Masalahnya dua tim ini pertahanannya bagus. Oh, kalau pertahanan bagus ya 0-0 dong. Tapi kayaknya satu-satu juga sih. Karena Oke. gua rasa yang kayak pemain kayak Vidal, Zé Valente itu bisa aja tiba-tiba cetak gol dari tendangan bebas gitu. Atau enggak Bruno Moreira serangan balik, Gali yang cetak gol, bisa gitu kan. Misalnya agak sulit membayangkan kalau laga ini tanpa gol sih. Wah, ya jadi Satu sama lah. menurut Cenayang dari Cicadas adalah satu sama. Nah, selanjutnya Bang, gue langsung aja lo kasih skor-skor ya beberapa pertandingan lainnya. Bali United Semen Padang, kalau menurut lo berapa? Bali United Semen Padang. Bali ini rekrutannya banyak juga ya. Termasuk Ada Yusuf Diego Maulana, Campos ya terakhir. Diego Campos dari Paraguay ya. Costa Rica. Oh, Costa Rica, benar-benar. Bali main di kandang bisa 2-0 ini.
Lawan Menang Semen ya, Padang. menang ya, menang. Walaupun Semen Padang juga rekrutannya banyak juga loh. Iya, ada Maicon ya. Kalau Iya, Maicon Douglas. Ah. Bukan Douglas Coutinho, Maicon, ya Maiconnya Maicon. Borneo kan? Maicon Borneo bukan Douglas Coutinho. Nah itu. Dan beberapa pemain barunya Iya. tetap pegang. Tetap Bali sih kalau ngelihat performa skuad Oke. Johnny Jensen belakangan ini gua sih udah ngelihat mereka udah mulai cun. Khususnya dari tengah ke depannya udah cun banget. Persita Bayangkara udah ada Musa Sidibe dan juga ada Privat Mbarga. Persita tetap menjadi tim yang sangat solid. Ini berat sih. Tapi kalau Di ngelihat pertandingan terakhir soalnya juga seru juga pertandingannya tuh. emang rekrutan Bayangkara ini oke. Ya kan Privat Marga, CDB menjanjikan banget. Cuman untuk langsung tune in di laga pertama harus jujur berat juga. Ya gue tetap ngejagoin Persita lah dengan mungkin 2-1 juga ini 2-1 atau 1-0 lah. Dengerin ya, Tipis-tipis 2-1. lah ya. Tadi Bali United Semen Padang 2-0. Persita lawan Bayangkara 2-1. Kita lanjut ke Malut United Persik Kediri. Wah, Persik Kediri ngambil banyak pemain nih ya. Dua Hehanusa. Ya, Andrea Luna ya. Iya. Itu juga dari Liga Adrian India. Luna. Adrian Luna. Dari Liga India juga. Perpanjang kontrak Ezra Walian sampai 2029. Betul. Statement Walaupun banget. mereka melepas Yusuf Melana ke Bali. Nah, kayaknya itu efek beruntun dari datangnya Rezaldi ya. Jadi gua rasa untuk laga Malut lawan Persik, ya faktor traveling jauh ini tetap buat Persik sulit ya. Malut juga nampaknya pengen bounce back. Kayak Malut bisa menang dengan selisih 2 gol lah ini. Berarti 3-1 atau 2-0 gitu. Oke, 2-0 atau 3-1 dari Senayan. Selanjutnya Persijap Jepara, PSM Makassar. Persijap ini mereka kan mau bangkit ya, karena kalau mereka nggak bangkit, ini sekarang kalau menurut gue ya, kalau jadi Persijap, semua pertandingan tuh final, Bang, udah. Iyalah. Karena kalau mereka nggak menang-menang, ya 5 pertandingan nggak menang aja, wah udah selesai udah. Mereka perlu ini ya, perlu minimal dapat 38 poin ya. Iya, sekarang kan kita lihat ya, poinnya dia itu kan Persijap itu 9. Kalau mau aman, mereka harus dapat tuh minimal ya kan 33 poin. Ya, benar-benar. Berarti 33 poin itu kan 11 kali kemenangan dari 17 kali pertandingan. Nah, itu harus diambil di awal semua. Kalau nunggu-nunggu di akhir, Keburu capek mentalnya ya. harganya keburu mahal. Gila, Harga pertandingannya gila. jadi keburu mahal nanti. Nah, Ada Berapa, Bang? beberapa pemain baru juga. Hmm? Kalau nggak salah ini ya si pemain Alindon itu ya, Alindon ya, dari Prancis ya. Tapi kayaknya PSM tetap menang sih ini. Karena Bisa- PSM bisa. juga Trucha juga luar biasa ya. Ya 0-1 atau 0-2 lagi nih. 01 02, ayo dong. 0-1 lagi. 01 tipis ya. Tapi bisa aja. Oke, itu dia ya. Apa yang dikatakan oleh Cenayang ya. From Cicadas. Lompat nih Makanya- ke Dewa Arema nih ya habis ini. Ya, Dewa Arema berapa? Dewa Arema 2-1 menang Dewa. Ada Noah ya. Noah cetak nggak? Gua rasa harus bisa sih. Itu kan pemain bagus juga ya, gila itu dari Bagus lah. ini dia juga tuh. Arema ada Gustavo Franca, tapi ya kayaknya Dewa juga grafiknya diam-diam sebenarnya dia udah mulai rutin dapat kemenangan walaupun Oke. beberapa kemenangannya nggak meyakinkan ya, tapi kan menang lawan Persijap. Arema 2-0 lah Dewa. Oke, itulah tadi ya yang dikatakan oleh Cenayang from Cicadas. Nah, setelah tadi kita sudah membahas dan juga Ibam Cenayang from Cicadas sudah memberikan prediksinya, karena sudah ditunggu Bam. Lu harus memberikan ini dong, apa namanya, tontonan yang orang tunggu-tunggu. Orang bela-belain nonton, ngabisin kuota, nungguin Gila. prediksi lo. Itu kan fans lu semua. Enggak lah. Katanya Jadi, ini undang dong yang lain, masa sama Ibam mulu kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, gue seneng-seneng aja. Silakan aja. Iya, abisan yang paling top Ibam, yang Oh, lainnya gila, beng-beng gitu gila, lah, gila, semua gila. segala macam. Nah, tapi gini Bam, kita akan membahas ini pertandingan antara Persib Bandung menghadapi PSVS Biak. PSVS Biak di pertandingan terakhir juga menang loh. Menang, benar. Lawan siapa? Bayangkara. Ya. Dan menangnya meyakinkan dengan main serangan balik gitu kan. Benar. Nah, tapi sebelum gua membahas itu, Bam, sudah dikonfirmasi bahwa Barba akhirnya stay. Benar. Karena skema untuk pindah nggak bisa terlaksana. Karena kan memang
yang gue dengar Barba tuh 2 tahun, benar nggak? 2 tahun. Nah iya 2 tahun, sedangkan dia baru main setengah musim. Berarti kan ada 1,5 musim. Nah kalau misalnya Barba main 2 tahun, ya gue nggak tahu lah itu hitungannya gimana. Tapi kan minimal mereka kan dapat kontrak ya. Paling kecil aja tuh biasanya kan paling kecil itu bisa sekitar 10-15% DP-nya. Di awal ya. Iya. Paling gede itu 20-30%. Anggaplah kita ambil tengahnya 20%. Anggap ya, ini kan in sotoy opinion. Kita nggak tahu kontraknya berapa. 20% lumayan, Bang. Kalau misalnya gaji, anggaplah kontraknya, nilai kontraknya kita ambil, ini belum tentu benar ya, ambil nilai kontraknya aja misalnya 3M. Iya. Berarti kan 6M 2 tahun. Ya dong. Karena 6M 20% udah 1,2M. 1,2 M ya. Nah, berarti kan kalau dia mau pindah, dia udah terima tuh 1,2 M. Kalau gaji kan nggak bisa dipulangin. Benar, Iya dong. benar. Gaji kan bisa dipulangin, gaji yang udah berjalan berapa bulan itu. Karena kan dia sudah kerja. Nah, itu yang menurut gue skema itu yang tidak bisa terlaksana dengan baik. Karena Persib kan yang gue dengar, yang gue baca, bilang, ya udah silakan pindah. Yang penting pokoknya kewajibannya dibalikin. Ya kan? Karena Persib sudah memberikan haknya. Gitu loh. Berarti kan sekitarnya, misalnya kita ngomong itu, kita nggak tahu lah angkanya berapa. Misalnya kan tadi kita memisalkan 1,2 M. Itu yang harus dibayarkan ya oleh, kan seperti yang orang bilang itu buyout clause-nya itu kan. Ya. Jadi kalau tim lain mau ngambil dia, ya harus transfer. Benar. Ya kan? Itu kalau misalnya Persib hanya pengen, ya udah transfernya musyawarah mufakat. Ya udah, lu balikin aja lu deh 1,2 M ya. Sorry, kita nggak usah ngomong 1,2 M, mungkin takutin nanti kan rancu. 20%-nya deh DP-nya gitu kan. Lu balikin biar lu bisa pindah. Dan Persib sebenarnya kalau mau ngikutin standar yang benar bisa minta transfer. Iya, benar. Dan transfernya itu Persib yang menentukan. Benar. Bisa misalnya harusnya misalnya angkanya misalnya tadi kita bilang misalnya angkanya 6M, Persib bisa minta 10M, 12M. Bebas Orang ya? masih punya pemain Persib gitu loh segala macam. Itulah makanya kayak enaknya lu punya kontrak lebih dari setahun kan itu sebenarnya. Intinya dalam masalah Barba ini ya, dinamikanya Barba, gua rasa Persib di posisi yang benar, baik secara klub profesional ataupun secara legal standing gitu. Iya. Karena Persib sudah punya kontrak dan Persib melakukan kewajibannya dengan membayar DP, membayar gaji tepat waktu dan lain-lain. Iya. Fasilitas juga dipenuhi. Barba justru yang pengen cabut, walaupun awalnya bukan dari Barba, awalnya dari Berarti keluarga. kan ini bicara komitmen kan. Iya, awalnya dari keluarga terus nyerempet ke agen. Akhirnya Barbanya kemakan lah. Gua rasa setelah dinamika yang ada, beberapa klub di Eropa yang katanya ingin mendatangkan Barba juga nggak mau keluar duit. Emang agak-agak kunyuk juga tuh klub-klub Eropa. Emang lu pikir kalau klub Eropa emang nggak oportunis juga? Oportunis juga. Iyalah, di mana-mana kan ya kalau bisa gratis ngapain bayar kan gitu ngomongnya semuanya. Iya, maksudnya kan intinya juga klub Eropa tidak lebih profesional juga dibanding beberapa klub Asia yang udah established gitu. Mereka nggak mau ngeluarin istilahnya dana untuk apa buyout itu ya, transfernya. Ya buyout clause atau juga transfer gitu loh. Barbanya sendiri sama agennya juga nggak mampu ternyata untuk bisa ini. Ambil contoh deh Gabriel Paulista, backnya Besiktas ya, ex Arsenal dulu, ex-nya Valencia. Dia kan pulang ke Brazil, baru aja perpanjang kontrak di awal musim ini di Super League Turki kan. Tapi kan karena dia ingin ngerawat ibunya di Brazil, dia bayar sendiri tuh penaltinya tuh, bayar kontraknya. Bebas gitu, Besiktas juga nggak larang-larang. Persib juga statusnya gitu. Sebenarnya kalau Barbang mau cabut ke Eropa, asal aja gitu. Asal bayar Barbanya. Bayarnya tuh apa sih, Bang? Ini kan kalau gua kan tadi kan bilang bayar DP-nya, dibalikin. Karena yang udah biasa kayak gitu. Karena gua dulu sering berapa kali kayak gitu juga, Bang. Masalahnya kejadiannya, ya kan? Kadang-kadang pemainnya, ya, itu kadang-kadang juga bohong juga sama calon klub. Calon klub yang mereka ingin bilangnya enggak udah aman segala macam bla bla bla. Tiba-tiba kan kalau lo pindah ke klub, itu kalau nggak ada surat keluar dari klub asal ya, Bang, lo nggak akan bisa main. Jadi makanya klub kayak Persib ini sangat kuat. Jadi dia gimana pun caranya semua segala macam, selama nggak ada surat keluar. Karena kalau kita mau daftarin pemain, kayak kita misalnya gitu kan, kalau di Indonesia tuh ada namanya sistemnya namanya siap dan lias. Gue datang nih pemain. Kalau gue nggak punya surat keluar pemainnya dari klub terdahulunya, gue nggak bisa daftarin itu di siap dan lias, nggak bisa main juga. Makanya ya Persib bisa menahan itu kan. Lu mau main ya lu harus bayar. Nah, cuman kan
kadang-kadang pemain itu nggak ngomong sama calon klubnya sana gitu loh. Udahlah, ntar gue bisa omongin baik-baik. Ternyata klubnya bilang, oh ini kok lu nggak bisa-bisa. Nah akhirnya biasa dengan kondisi kayak begitu, ini gue kasih sedikit cerita aja. Biasanya tuh nanti pemain ngomong tuh sama calon klubnya. Iya. Coba deh lu ngomongin baik-baik nih, gitu. Gua nggak dibolehin keluar. Ngomongnya begitu tuh biasanya. Akhirnya klub yang calon itu kan ngomong tuh ke pemiliknya kan, ini kenapa nih ya, sesama klub kan ngomong, kok pemainnya nggak boleh dikeluarin, kan udah ini baru dibuka, nggak bisa, kita punya klausul kontrak, kalau lo mau pergi ya lo harus balikin DP minimal itu kan, kalau enggak ya lo harus bayar transfer. Baru klub sana tuh baru sadar, oh ternyata itu pemainnya nggak ngomong sama gua. Nah hal-hal kayak gitu sering terjadi Bam. Ya namanya ya itulah dia kan, masih ada trik-trik apa namanya ya, belaga gila gitu. Dan menurut gue juga mungkin kita nggak pernah tahu kan, kita nggak pernah dengar nih omongan dari klub sana. Iya. Bisa jadi klubnya dari sana juga seperti bilang kaget, oh kok ternyata ada biaya transfer, kaget kok tiba-tiba gue kok ditambahin biaya apa namanya buyout clauses-nya ini gitu loh. Sebenarnya gua rasa sih untuk tengah musim seperti ini klub Eropa udah nggak kaget harusnya ya. Beda kasusnya dengan sesama klub Indonesia. Tapi kalau di klub Eropa ke Indonesia harusnya paham kalau si pemain itu punya kontrak, apalagi tapi kan bisa liganya kan nggak iya, kayak tapi Jepang kan gitu. Tapi kan bisa aja Bang, dia bilang, "Oh iya, gue udah ngomong kok, kita bisa udah ngomong apa namanya win-win solution, udahlah semua segala macam." Ya, kan kita nggak pernah tahu Tapi gitu loh segala macam. Gue cukup yakin karena Barba pasti bilang musimnya baru 6 bulan berjalan gitu. Iya. Beda sama kalau main di Liga Jepang yang Desember kelar gitu, atau Korea gitu. Makanya sebenarnya ini masalahnya ada di Barba aja. Persib udah, gua rasa sih Persib posisi kalau Barba mau cabut ke Eropa masuk aja, asal lu bayar berapa hal di dalam kontrak yang udah keluar buat Barba. Iya. Kecuali gaji ya. Iya, makanya ngebalikin lah bahasanya gitu, bukan bayar lah, ngebalikin, bukan bayar, ngebalikin. Jadi jangan sampai salah juga nih, ngebalikin yang harusnya itu. Tapi kalau mau disebut bayar juga nggak sah-sah aja sih. Bayar. Iya, karena mungkin bisa aja nih Persib udah ngeluarin lebih dari gaji yang udah diterima Barba, misal dari kontrak full katakanlah 10 miliar nih. Sekian persennya di DP, tapi ada yang komitmennya fee-nya berapa gitu, komitmen fee-nya berapa. Gaji beda lagi. Mungkin yang ini kan bisa perlu dibayar juga kayaknya, komitmen fee dan lain-lainnya gitu. Jadi gua rasa nggak ada sih kalau penalti fee kayaknya, jarang. Paling yang ada fasilitas itu. iya, itu termasuk gitu kalau dihitung sebagai uang ya. Iya, bisa jadi kan seperti itu kan. Fasilitas itu gitu. Dan menurut gua ini kan kondisinya menarik Bang kalau bicara soal Barba ini. Jadi ya lu datang dengan muka ketekuk gitu segala macam kan repot juga ya. Terus kalau misalnya seandainya dia tidak bisa menerima kenyataan, lu bisa bayangin nggak? Ini kan sekarang baru bulan Januari. Kompetisi habis di bulan Mei. Masih berapa bulan? Lu kayak begitu terus gitu. Dan mungkin pelatih juga mau mainin juga ngeri juga lah Bang gitu. Iya. Takut hatinya udah nggak di sini kan repot juga gitu loh. Lu kalau udah hatinya udah nggak di sini dimainin berabe juga gitu loh semua segala macam. Jadi akhirnya udah menuntaskan kewajiban aja akhirnya kan, latihan dengan muka yang kelihatan lah. Orang yang mukanya happy emang enggak tuh kelihatan. Dalam pandangan gua sebenarnya apa yang terjadi di laga lawan Persija itu udah jadi signal gitu. Kan Barba juga sebenarnya kalau baru pulang dari Eropa 4-5 hari sebelumnya, sebenarnya udah bisa main di laga itu. Toh juga maksudnya fisiknya juga udah oke gitu. Tapi kan yang dimainin Julio sama Matricardi kan. Bahkan ketika Barba masuk yang diganti bukan Julio sama bukan juga Matricardi, tapi gantiin Dewa nggak yang cedera kalau nggak salah, atau gantiin siapa gitu. Akhirnya posisinya muter lah, Putros ke kanan dan lain-lain gitu. Artinya Barba ini udah jadi concern tersendiri dari Bojan Hodak. Kalau ngandelin Barba justru bakal jadi bumerang. Makanya kalau buat gua pribadi, sebenarnya Persib itu Udah siap sebenarnya kehilangan kalaupun Barba. masih ada Barba, gua nggak yakin Barba bakal langsung jadi pilihan utama lagi. Kecuali kalau si Barbanya balik lagi gitu, moodnya balik lagi. Iya, berubah. Kalau dia masih kayak begini terus bakalan cadangan terus. Kecuali memang Barbanya bisa ngeliatin komitmen dia seperti di awal musim dan pertengahan musim di putaran pertama. Meskipun ya di kemarin sore itu dia udah mulai senyum pas ke Sabuhachi di Bandung. Udah mulai senyum pas ditang sama Wahaji Umuh gitu. Tapi sih gue pengen lihat komitmen ke depannya lagi karena buat Persib sih sebenarnya Persib kan masih punya slot buat datangin pemain asing mau di posisi apapun gitu. Pemain asingnya itu jadi Kurzawa itu jadi Bang.
Kurzawa ini kondisinya satu agensi dengan Andre Jong Iya. sama Jesse Lingard. Nah, itu dengar-dengar kan karena satu agent itu datang semua tuh. Karena kan juga posisi 10 kan Lingard. Wih, ini fans-fansnya Setan Merah datang Lingard nih semangat banget nih pas ini, ya kan? Yang pertama Ada rumor itu bener nggak sih, Bang? kalau rumor gua nggak tahu benar atau enggak, apakah ada komunikasi atau enggak, tapi untuk khusus Kurzawa kalau yang ngeberitanya udah L'Equipe, gua rasa nggak bisa dibantah. Berarti emang ada komunikasi lah di sana. Kan L'Equipe bukan media kacangan, itu salah satu yang terbaik di Eropa gitu. Ya. Bahkan yang menyelenggarakan Ballon d'Or pun dari itu awalnya kan dari media tersebut. Jadi pasti sudah ada alasan kenapa berita itu dimunculkan. Bahkan udah jadi salah satu berita utama tuh di halaman dari majalah tersebut. Ya. Artinya memang mungkin ada komunikasi. Secara kebutuhan, ini lagi-lagi berhubungan dengan Barba. Kalau Barba katakanlah masih dengan muka ditekuk, masih tetap bete gitu. Kan Kurzawa juga fullback kiri yang defensif. Dia bisa menjadi fullback, bisa jadi wide center back atau enggak back tengah sebelah kiri. Mirip-mirip sebenarnya. Yang menjadi kekurangan Kurzawa dibanding Barga mungkin lebih ke kemampuan fisikalnya. Karena kan kalau nggak salah 18 cedera dalam 4 tahun terakhir gitu. Jadi emang rentan banget, apalagi dengan kebutuhan Persib butuh pemain yang fresh sebenarnya kan. Tapi ya lagi-lagi mungkin tim kepelatihan punya pertimbangan lain. Kalau masalah Jesse Lingard rame karena satu agensi aja. Dan gitu. Persibnya bukan memang udah tertarik juga, Bang. Karena kan ya butuh pemain yang kayak gitu juga lah, dalam artian untuk ya menaikkan, karena kan ya Persib kan juga butuh pemain-pemain yang dalam kutip kan kalau zaman dulu marquee player sini lah, untuk menaikkan status mereka dengan mendatangkan ya sebagai tim besar yang bermain di ACL tuh gitu loh kan, bintang nama ya. Kadang kan namanya transfer kan tidak hanya untuk soal teknis saja gitu loh, tapi juga ada faktor-faktor lain juga kan. Cocok loginya mungkin ke sana. Apalagi Persib butuh pemain nomor 10, butuh pemain gelandang serang yang bisa cetak gol. Jadinya makin besar tuh cocok loginya. Wah, ini satu agensi, Jesse Lingard dibutuhin. Gue sih nggak bisa bilang iya atau enggak, jujur aja, karena sejauh ini kayaknya belum ada komunikasi kalau sama Jesse Lingard. Dan apakah Persib butuh pemain untuk menaikkan brand image Persib? Gue rasa untuk saat ini Persib lebih butuh pemain yang memberikan hasil di lapangan gitu dibanding menaikkan brand image. Oh gitu. Iyalah. Udah ada Tom soalnya, Tom Hey untuk udah ada hal itu bisa Tom. Sekarang lagi oke lah brand image Persib ya. Maksudnya dengan bisa jual tiket pertandingan 2,3 juta, 3,5 juta itu maksudnya udah gila kan, maksudnya berarti karena corporate box-nya itu ya kan ada yang 35 juta, ada yang 70 juta ya kan, yang 70 juta buat 25 orang gitu kan. Bener. Dijemput, lu makan enak semua segala macam, all you can eat semua segala macam seperti itu, dan itu laku nyata ya. Gila ya. Jadi kalau untuk brand image kayaknya ya untuk sekarang nggak kayak 2017 lalu waktu datangin Essien gitu. Jadi kalaupun Persib butuh Jesse Lingard pasti butuh karena aspek teknisnya gitu. Gue sih lagi-lagi ya kalau datang pemain seperti itu ya, walaupun dia katanya di MU-nya naik turun, di WSM-nya bagus sih emang, tapi di K-League-nya juga bisa dikatakan oke gitu. Ya gue bakal senang-senang aja gitu. Kalau sebagai boboto mah. Cuman gue sih kalau harus mempresentasikan ya baru 10-15% lah ini kemungkinannya ya. Nggak lebih dari situ? Iyalah. Iya. Oh, oke. Profiling untuk AM tuh banyak banget sebenarnya. Apalagi dengan kondisi Liga India, ya kan? Ada K-League juga sebenarnya kan, K-League Desember 2025 tuh kelar. Sekarang lagi off season kan. Jadi mungkin bakal lebih masuk akal pemain yang fresh kalau buat Persib sekarang gitu. Oke. Jadi menurut lo ini kecil lah peluang dari Lingard. Iya, kalau Lingard kecil. Wah, jadi fansnya Setan Merah agak sedikit, wah jadi nggak ya gitu kan. Karena kan fansnya Setan Merah lagi semangat nih sejak kemarin Michael Carrick. Kenapa gue bilang kecil ya? Walaupun omongan gue juga nggak semuanya benar, udah jelas. Itu market value. Gue rasa sih pemain Lingard tuh bukan pemain murah juga, walaupun dia bukan. Dia berapa sih market value-nya? Di bawah di atas 1.000 ya? Gue sih nggak ngelihat di transfer market dan lain-lain ya. Cuman yang gue pikir walaupun dia bukan top tier Inggris, tapi ya lagi-lagi dengan brand image seperti itu ya, kalau dirupiahin 15 miliar aja mah pasti ada itu sih. Itu kan lebih dari market value-nya Tom. 15-10 miliar pasti ada itu. Dan sebenarnya
dengan punya uang seperti itu, kalau pemainnya nggak bisa ngasih added value, sebenarnya yang rugi Persib karena Persib kan butuh menyeimbangkan neraca keuangan. Iya sih. Iya, jadi apalagi misal dari Kurzawa datang, Barba tetap stay, Adam Sibek masih ada gitu kan. Gua rasa itu neraca keuangan Persib benar-benar diuji sih. Makanya kenapa gue bilang kemungkinan Jesse Lingard itu yang diisukan, yang digosipkan rame itu kecil, yaitu karena pertimbangan ekonomis lah. Udah bisa ini Ibam nih jadi pengurus klub nih. Top. Ya, udah bisa nih. Biasa main FM. Gila, udah bisa ini. Football manager. Udah bisa jadi konsultan kayaknya. Ibam sudah bisa untuk mengurus klub Liga 4 ya biar nggak berantem terus gitu. Ngeri gua ngeliat Liga 4 itu ya, kakinya masuk semua dan itu bahaya. Ada yang setahun ya? Iya, yang di Jateng kan. Jateng, itu ya. kalau masuk ke perut itu bahaya, Bam. Itu bisa meninggal, Aduh. Bam. Itu bisa meninggal karena yang dulu kejadian kan juga kayak begitu. Gak tau sih, ya kan? makanya gua tuh selalu mikir ya, gue sempat ngebahas ini di Twitter dan rame banyak yang kontra. Kemampuan pesepak bola tuh bakal setara dengan tingkat pendidikan. Selama pendidikannya rendah, ya kejadian seperti itu bakal terus terjadi lah. Soal itu saya. Okay. Walaupun di Liga 4 ternyata ada kabar bagus. Apa? Yang di NTT rame banget. Iya, klub baru itu kan. Klub baru itu dan mereka rame terus. Sama ini derby Ngapak. Purbalingga melawan Persib Brebes kalau nggak salah ya. Iya. Itu juga rame banget tuh. Iya. Dan maksudnya kerusuhannya ya tipis-tipis lah, drama tipis aja. Aspek positifnya banyak banget. Ya, nanti untuk itu kita bahas di segmen khusus saja, Bam ya. Atau di episode khusus. Nah, untuk ditungguin ya sama Boboto ya. Udah banyak yang kontak gue juga. Bang, saya ini bocil. Apa tuh Boboto cilik kan gue sering ngomong gitu kan. Kan gue ngomong ada bocil, ada botik. Boboto cantik sama Boboto bogan, Boboto ganteng, ya kan? Nah, ini menunggu lo semuanya. Prediksi dari Ibam Cenayang from Cicadas untuk Persib Bandung menghadapi PSBS Biak main di GBLA berapa, Bang? GBLA ya, kadang-kadang. Penceng. 2-0 Persib. Enggak lebih. Enggak lah, 2-0 aja cukup. Enggak bakal kebobolan. Hah? Enggak lebih. Enggak. Jadinya lebih, Bang. 2-0 Bisa. cukup. Enggak, 3-0 ya, jangan. Ya kalaupun 3-0 menit 90 lah satunya. Oke, lu 2-0, gue 3-0 ya. Iya. Ya. Soalnya Teja di Bandung itu belum kebobolan selama main di Super League. Iya, 9 clean sheet ya. Dia yang baru kebobolan kan Fitrah Maulana lawan Borneo. Tejanya belum. Itu menurut lo ya. Nah, itu ya prediksi dari Ibam Cenayang from Cicadas untuk Super League di pekan ke-18. Kita harus menutup juga, tapi yang pasti juga ya buat teman-teman semuanya. Nanti kita juga akan membahas juga tentang beberapa hal karena banyak orang yang bilang hal-hal yang tenang aja semua pasti kita bahas karena ini faktor kesibukan Ibam aja gitu loh. Ibam itu sibuknya ini jadi susah gitu loh semua segala macam. Jadi kita harus ngatur jadwalnya untuk ngatur jadwal Ibam ini aja minimal itu harus komunikasi sama agennya 7 hari. Gila. 7 hari sebelum ini. Fabrizio Romansyah. Iya, semua segala macam ya kan 7 hari bayangin gitu. Jadi agak sulit. Jadi sabar-sabar lah semua segala macam. Aman aja. Semuanya akan kita bahas ya. Aman. Karena banyak hal yang menarik-menarik, Bam, yang bisa kita bahas sebenarnya di luar Super League gitu loh. Iya, banyak banget gitu loh. Tapi ya sabar-sabar lah ya. Buat teman-teman semuanya terima kasih sudah menyaksikan komentari episode ke-32. 32, subscribe lagi jangan lupa. Betul, ya sudah semakin banyak dan juga ini ucapan terima kasih juga kita ucapkan kepada para penonton yang baru hadir. Ya. Dan juga ternyata ada yang nyari-nyari juga akhirnya mau ketemu gitu kan segala macam. Ya udah silakan menikmati, silakan berikan masukan dan juga kritikannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.